Assalamualaikum. Hai, saya Firly. Selamat datang di channel kesayangan. Channel tutorial and fun. Dukung dan bantu Mas Vicky untuk mencapai 100.000 subscribe. Dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Beri masukan dan pertanyaan di kolom komentar. Berikan like dan bagikan jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Baik, jumpa lagi dengan saya Vicky, masih di channel yang sama, yaitu channel tutorial and fun. Pada kesempatan kali ini saya masih membahas tentang PPDB Jatim 2021. Pada video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara mendaftar PPDB Jatim tahap 1 di jalur perpindahan tugas orang tua, khususnya di jalur PPDB anak guru atau tenaga kependidikan. Dan untuk di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk mendaftar masih sama di tahap 1 untuk jalur afirmasi. Dan saya ingatkan kembali bahwa jadwal untuk mendaftar di tahap 1 ini ya, yaitu tanggal 3 dan 4 Mei 2021. Jadi yang belum mendaftar dan ingin atau mau mendaftarkan di jalur ini, jangan sampai ketinggalan tanggalnya. Ini daftarnya secara online ya, melalui situs ppdbjatim.net. Oke, semoga video ini dapat membantu teman-teman semuanya ya. Saya ulangi lagi, jadi pendaftarannya tanggal 3 dan 4 Mei 2021 ya, verifikasi dan validasinya adalah tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 dan pengumumannya tanggal 7 Mei 2021. Untuk konfirmasi oleh siswa yang diterima tanggal 7 sampai dengan 8 Mei 2021. Baik, kita langsung saja pahami dulu apa itu jalur afirmasi ya, sebelum kita mulai tutorial mendaftarnya, kita pahami dulu jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Kuota jalur afirmasi adalah 15% dari pagu sekolah yang terbagi atas keluarga tidak mampu sebanyak 7%, anak buruh adalah sebanyak maksimal 5% ya, dan penyandang disabilitas adalah sebanyak maksimal 3% dari pagu sekolah. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi pada jenjang SMA berdasarkan domisili dalam zona dan atau luar zona yang berbatasan. Sedangkan jenjang SMK berdasarkan domisili dalam zona dan atau luar zona. Untuk calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih satu sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan. Ini yang akan kita praktekkan di video kali ini ya. Sedangkan pada jenjang SMK dapat memilih satu kompetensi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona. Untuk jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu, kita harus membuktikan di antara kartu-kartu berikut. Yang pertama ada kartu Indonesia Pintar atau KIP, kemudian ada KIS atau Kartu Indonesia Sehat, ada KKS ya, Kartu Keluarga Sejahtera, kemudian atau menggunakan PKH ya, Program Keluarga Harapan, atau juga bisa menggunakan Kartu Bantuan Pangan Non Tunai ya, atau menggunakan program bantuan pemerintah daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Oke, apabila poin nomor 5 tidak terpenuhi dari kartu-kartu yang ada di sini,
bisa menggunakan surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa, atau sering kita sebut dengan SKTM. Untuk khusus anak dari keluarga buruh dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah seperti pada huruf E dan F, serta surat atau tanda keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki oleh orang tua atau wali. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak buruh wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf E dan F, huruf E, F, dan atau G, sekolah bersama pemerintah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf I dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk calon peserta didik baru dari penyandang disabilitas diperuntukkan bagi calon peserta didik kategori disabilitas ringan dan mempunyai hasil asesmen awal. Ini ya. Jadi ada asesmen fisik, psikologis, akademik dan sebagainya ini ya oleh psikolog atau psikiater, dokter spesialis atau kepala sekolah asal yang menerangkan kelompok difabel siswa serta telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP atau SMP LB. Ya, ini untuk yang disabilitas ya. Sudah jelas di sini. Nah, ini juga dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Ya, jadi misalkan melebihi jumlah kuota, nah ini dipilih dari yang terdekat dengan sekolah. Dan dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dimasukkan dalam kuota jalur zonasi untuk jenjang SMA dan dimasukkan kuota jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Baik, lebih jelasnya kita langsung saja praktekkan bagaimana cara mendaftar di jalur afirmasi. Selamat menyaksikan. Baik, seperti biasa kita masuk dulu di situs ppdbjatim.net. Tampilannya seperti awal video tadi. Nah, ini ada pengumuman seluruh pendaftar jalur prestasi hasil lomba wajib login kembali melalui menu pendaftaran untuk mendapatkan bukti pendaftaran termutakhir. Ini ya, khusus jalur prestasi hasil lomba. Oke, kita mulai saja. Di tampilan awal ini tidak ada menu pendaftaran ya. Jadi kalau kita klik di pra pendaftaran ini seperti tampilan yang kemarin masih verifikasi kesehatan dan ambil PIN, karena untuk jadwal pengambilan PIN ini juga masih lama ya, pengambilan PIN sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana untuk mendaftarnya? Kita scroll ke bawah ya. Di sini tampilannya menggunakan komputer, untuk yang HP bisa menyesuaikan. Silakan di scroll ke bawah, kita pilih kota kabupaten ya. Nah, untuk pilihan kota kabupaten ini sesuai dengan KK atau surat keterangan domisili yang digunakan untuk mendaftar ya.
Jadi di sini yang saya coba untuk bantu dan dijadikan tutorial pada video kali ini adalah siswa dari luar zona berbatasan, ya. Sebut saja di sini dari Kabupaten Probolinggo. Nah, siswa ini akan mendaftar ke sekolah di Kabupaten Pasuruan, ya. Tapi tetap kita masuknya adalah di Kabupaten Probolinggo sesuai dengan KK siswa yang bersangkutan. Kalau sudah, kita pilih menu pendaftaran. Nah, ada 3 jalur di sini. Kita pilih jalur afirmasi karena di video ini saya fokuskan atau berikan tutorial untuk jalur afirmasi. Jadi untuk jalur perpindahan tugas orang tua sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ya. Pada video kali ini saya fokus di jalur afirmasi. Kita pilih jalur afirmasi. Nah, di sini ada tata cara pendaftaran jalur afirmasi. Yang pertama, login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan NISN dan PIN. Untuk SMA, memilih satu sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan. Ya, untuk SMK, memilih satu kompetensi keahlian di sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona. Khusus peserta didik dari keluarga tidak mampu mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya, yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu KIP, KIS, ya, atau KKS, atau PKH, BST, ya, kartu bantuan pangan non tunai atau KBPNT. Nah, kita juga bisa menggunakan SKTM, ya, dan atau program bantuan pemerintah daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, ya. Kemudian nanti yang akan kita gunakan di sini adalah untuk video kali ini, ya, yang kita gunakan adalah ini SKTM, ya. Tapi bagi teman-teman yang mendaftar melalui jalur afirmasi dan memiliki kartu-kartu yang di atas ini bisa digunakan, ya. Bisa KIP, KIS, KKS dan sebagainya yang ada di sini. Untuk peserta didik dari anak buruh mengunggah poin 4 ditambah dengan surat tanda keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki oleh orang tua wali. Khusus peserta didik penyandang disabilitas mengunggah hasil asesmen awal, ya, meliputi asesmen fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik, dan motorik oleh psikolog, psikiater, dokter spesialis, atau kepala sekolah asal. Kalau sudah dilalui semua prosesnya, jangan lupa untuk mengunduh bukti pendaftaran. Oke, kita mulai. Kita masukkan dulu nomor induk siswa nasional. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan PIN siswa yang bersangkutan. Kemudian kita pilih jalur pendaftarannya, ya. Ada keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Ini saya pilih keluarga tidak mampu. Kemudian kita centang, saya bukan robot. Kalau sudah, kita login. Oke. Pendaftaran jalur keluarga tidak mampu atas nama siswa di sini. Saya sensor nama siswanya. Nah, pilih sekolah tujuan. Pilihlah satu SMA atau SMK yang hendak dituju, ya. Di sini berisikan data siswa mulai dari nomor induk kependudukan, nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat, ya. Pilih jenjang sekolah, klik jenjang yang diinginkan, SMA atau SMK, sebelum memilih kota dan sekolah, ya. Jadi di sini ada SMA, ada SMK.
Kita pilih salah satu dan di sini saya pilih SMA ya. Kemudian kita pilih kota kabupaten sekolah yang dituju ya. Ini ada di Kabupaten Pasuruan ya. Kalau sudah, kita pilih sekolah yang akan kita daftar. Nah, ini Kabupaten Pasuruan, nama sekolahnya adalah SMA Negeri 1 Grati. Nah, pendaftaran jalur keluarga tidak mampu. Kalau sudah ini, maka klik berikutnya. Nah, langkah berikutnya adalah mengunggah berkas. Diperhatikan bahwa ekstensi berkas foto yang diperbolehkan adalah JPEG, JPG, atau PNG. Ukuran berkas yang diperbolehkan minimal 100 KB dan maksimum 400 KB ya. Ini bisa diunggah bukti KIP, KIS, KKS, PKH ya, atau SKTM. Nah, di sini akan kita gunakan SKTM ya. Kita pilih browse, tambahkan file ini, kita pilih gagal. File harus bertipe gambar, ukuran minimum, foto harus kita cek dulu. Oh, ini terlalu besar ya, ini ukurannya 1000 KB, maka kita harus convert dulu agar ukurannya bisa lebih kecil. Caranya mudah ya, tinggal klik kanan open with, find ya. Kita resize, nah, persentasenya kita turunkan, bisa ubah jadi 40%. Oke, save. Nah, kita cek dulu. Oke, sudah turun ya, sudah menjadi 357 KB. Nah, kita coba lagi, tambahkan file, kita pilih open. Nah, sudah bisa kan, karena ukurannya sudah sesuai, yaitu antara 100 sampai dengan 400 KB. Kalau sudah, kita mulai unggah. Sukses ya. SK tidak mampu. Nah, kita pilih berikutnya ya. Berikutnya ini adalah langkah konfirmasi data. Pastikan seluruh data Anda di bawah ini sudah benar ya. Data sekolah pilihan, nama sekolah, kemudian alamat sekolah yang dituju, kelengkapan berkas ya, yaitu foto yang sudah kita unggah tadi. Kita cek ke bawah, kalau sudah sesuai maka kita pilih simpan permanen. Nah, di sini ada syarat dan ketentuan. Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa saya dokumen bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu pada pendaftaran penerimaan peserta didik baru SMKN 2021 Provinsi Jawa Timur adalah benar. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan atau ada pemalsuan, maka seluruh keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan berkas tersebut batal berdasarkan hukum dan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan jika diterima sebagai calon peserta didik baru dicabut haknya sebagai peserta didik baru. Kalau sudah sesuai, maksudnya sudah memenuhi syarat dan ketentuan ini dan setuju, kita centang setuju. Dan simpan permanen. Perhatian, apakah sudah yakin bahwa data yang dimasukkan sudah benar? Kalau sudah ya, ini kita simpan secara permanen dan tidak dapat diubah kembali. Kita pilih permanen. Pendaftaran selesai.
Selamat, Anda telah melakukan pendaftaran pada jalur keluarga tidak mampu PPDB Jatim 2021. Data diri, data sekolah pilihan, ya. Ada keterangan hasil akan diumumkan pada tanggal 7 Mei. Anda dapat mencetak bukti pendaftaran dengan mengklik tombol cetak bukti berikut, ya. Kita klik saja cetak bukti, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah bukti pendaftarannya, ya. Nah, ini seperti ini, ya. Berisikan data calon peserta didik mulai dari NSN, ya, nama, kota kabupaten sesuai dengan KK, ya, waktu pendaftaran, kecamatan, ya, asal sekolah, pendaftaran, jalur apa di sini jalur afirmasi keluarga tidak mampu. Kemudian ada data pilihan sekolah. Nah, di mana di sini hanya ada satu pilihan, ya, karena di tahap ini hanya diperbolehkan memilih satu sekolah, dan juga tertulis di sini adalah jarak dari alamat siswa tersebut dengan sekolah yang dituju, ya. Nah, ada barcode-nya juga. Ada keterangan pilihan yang sudah disimpan permanen tidak dapat diubah, ya. Simpanlah bukti pendaftaran ini dengan baik, ya. Kalau sudah, kita bisa cetak, ya. Sebelumnya alangkah lebih baik kita save dulu, ya. Dan kita bisa langsung cetak, ya. Mudah bukan? Nah, jadi seperti itu teman-teman semua, cara untuk mendaftar di jalur afirmasi PPDB Jatim 2021. Semoga video ini membantu, ya, bisa membantu teman-teman yang mungkin masih bingung atau masih ragu-ragu untuk mencoba, ya. Pastikan kalau mau mendaftar di tahap 1 ini jangan sampai terlewatkan tanggal-tanggal pentingnya, ya. Seperti itu. Selalu update informasi tentang PPDB Jatim di situs ppdbjatim.net, ya. Saya doakan semoga semuanya diterima di sekolah yang diimpikan, baik yang melalui tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap-tahap berikutnya, ya. Semoga semuanya diterima, amin. Baik, seperti itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Yang belum subscribe bisa di subscribe. Apabila video ini bermanfaat bisa di share ke teman-temannya, sampai jumpa di video berikutnya, masih seputar PPDB Jatim 2021. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.